Head-to-head dan statistik, Manchester City vs Inter Milan. Final Liga Champions 2022-23 antara Manchester City vs Inter Milan, akan dihelat di Atatürk Olympic Stadium, Istanbul, Turki. Pertandingan final UCL antara Man City vs Inter ini akan kick-off Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023 jam 2 waktu Indonesia Barat. Man City yang belum pernah menjuarai kompetisi ini, dan Inter, yang sudah 3 kali juara, belum pernah bertemu sebelumnya. Ini akan menjadi pertemuan perdana mereka. Rekor Man City melawan klub-klub Italia. Man City terakhir kali bertemu klub Italia melawan Atalanta, di fase grup Liga Champions menang 5-1 kandang, seri 1-1 tandang. Sementara itu, pertemuan terakhir Inter dengan klub Inggris adalah melawan Liverpool di babak 16 besar Liga Champions, musim lalu kalah 0-2 kandang dan menang 1-0 tandang. Ini adalah final Liga Champions Man City yang kedua, mereka kalah di final pertama 0-1 vs Chelsea 2020-21. Pelatih Man City Josep Guardiola, sudah pernah 2 kali menjuarai Liga Champions, yakni 2009 dan 2011 ketika menangani Barcelona. Man City belum terkalahkan di Liga Champions musim ini. Man City adalah tim tertajam di Liga Champions musim ini. Mereka sudah mencetak 31 gol hingga semifinal, sementara Inter cuma mencetak 19 gol. Sementara Inter sudah 5 kali masuk final Liga Champions, di mana mereka 3 kali juara dan 2 kali jadi runner-up. Inter mencatatkan 8 clean sheet dalam 11 laga terakhirnya di Liga Champions, termasuk 5 clean sheet dalam 6 laga di fase gugur musim ini. Namun, Inter sudah kebobolan total 10 gol, 2 kali lipat dari angka kebobolan Man City. Matteo Darmian, kalahkan Manchester City demi bantu Man United. Inter Milan akan melakoni laga terakhir mereka pada musim ini, dengan menantang Manchester City di final Liga Champions, yang akan digelar di Atatürk Olympic Stadium. Pertandingan ini sendiri sangat penting bagi Man City. Jika mereka berhasil memenangkannya, maka City akan memenangkan treble, sekaligus menyamai catatan apik Manchester United di tahun 1999. Hal itu pula yang tak ingin dilihat oleh para penggemar setan merah. Menanggapi hal tersebut, Matteo Darmian mengakui bahwa statusnya sebagai mantan Man United, membuatnya memiliki motivasi ekstra untuk mengalahkan The Citizens. Darmian sendiri pernah membela Man United selama 4 tahun. Meski demikian, Darmian mengingatkan timnya untuk menunjukkan penampilan sebaik mungkin, untuk mengalahkan tim arahan Pep Guardiola tersebut. Menjadi mantan pemain United mungkin menjadi motivasi ekstra, kata Darmian dilansir dari Tribal Football. Akan menyenangkan bermain menghadapi mereka, ini akan menjadi seperti sebuah laga derby bagi saya. Kami harus siap dan menunjukkan permainan kami untuk mengalahkan mereka, itu tidak akan mudah. Mereka adalah tim terbaik di dunia, tetapi kami memiliki kualitas kami, dan kami harus menunjukkannya kepada mereka. Kami memiliki kemampuan untuk mengalahkan mereka. Diincar Chelsea dan Bayern Munchen, Manchester City ogah lepas Julian Alvarez. Asa Chelsea dan Bayern Munchen untuk merekrut Julian Alvarez di musim panas nanti dipastikan akan bertepuk sebelah tangan. Manchester City selaku pemilik Alvarez, ogah melepaskan sang striker di musim panas nanti. Alvarez merupakan salah satu penggawa baru Manchester City, di musim 2022-23. Sang striker direkrut dari River Plate, untuk memperkuat lini serang The Citizens. Di musim perdananya, Alvarez tergolong tampil apik bersama City. Kendati sang striker lebih banyak duduk di bangku cadangan, karena kalah bersaing dengan Erling Haaland. Chelsea dan Bayern Munchen dilaporkan menaruh minat terhadap Alvarez. Namun Fabrizio Romano melaporkan, kedua klub itu akan gigit jari dalam perburuan sang striker. Menurut laporan tersebut, Manchester City akan menolak semua tawaran yang masuk untuk Alvarez di musim panas nanti. Ini disebabkan Manchester City tidak punya pelapis Haaland saat ini. Jadi jika Haaland cedera atau terkena suspensi, mereka tidak punya penggantinya.
Itulah mengapa City sama sekali tidak tertarik untuk melepaskan Alvarez ke klub manapun di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Chelsea dan Bayern Munchen mencoba merayu City dengan meminjam sang striker. Namun City tetap menolak. Mereka sangat membutuhkan jasa Alvarez di musim depan. Jadi mereka sama sekali tidak mau berpisah dengannya. Jadi tidak peduli tawaran apapun yang masuk, mereka akan menolaknya mentah-mentah untuk mempertahankan sang striker. Manchester City punya posisi yang sangat kuat untuk mempertahankan Alvarez dari kejaran klub-klub lain. Beberapa bulan yang lalu, sang striker resmi memperpanjang kontraknya di Manchester City, sehingga sulit bagi klub manapun membajaknya. Final Liga Champions, Manchester City bisa jadi raja baru Eropa, Inter Milan jadi ancaman. Dominasi Manchester City di kancah sepak bola Inggris, tak terbantahkan di bawah Pep Guardiola. Namun, satu kemenangan pada final Liga Champions melawan Inter Milan, baru bisa membuat pasukan si biru langit menjadi raja baru benua Eropa. Guardiola memberikan trofi ke-11 dalam 7 tahun kepada Manchester City milik Sheikh Mansour. Itu terjadi setelah The Citizens mengalahkan Manchester United untuk menjuarai Piala FA akhir pekan lalu. Trofi Piala FA menjadi trofi kedua musim ini, setelah City berhasil mengklaim gelar Liga Inggris. Sekarang, hanya Inter yang bisa menghalangi treble Manchester City. Nerazzurri juga yang bisa menjegal City, untuk menyamai prestasi unik Manchester United tahun 1999. Meniru capaian Man United akan membantu Man City menghilangkan rasa rendah diri, di kompetisi kasta tertinggi klub Eropa tersebut. City tentu menjadi favorit, tidak diragukan lagi. Mereka melewati klub kuat yang lebih dulu mendominasi Eropa, seperti Bayern Munchen dan Real Madrid dalam perjalanan ke final. Dengan Erling Haaland, yang telah mencetak 52 gol di semua kompetisi di lini serang. Dan penampilan solid dari Kapten Ilkay Gundogan, Inter akan menghadapi tugas berat dan menakutkan. Tapi, Guardiola sadar betul melawan klub asal Italia tak selalu mulus. Inter asuhan Simone Inzaghi finish ketiga di klasemen Serie A, terpaut 18 poin di belakang sang juara Napoli. Inter hanya kebobolan 3 gol, selama 6 pertandingan di babak sistem gugur Liga Champions tahun ini. Mereka mengalahkan FC Porto, Benfica, dan AC Milan untuk mencapai final. Alessandro Bastoni, Matteo Darmian dan Francisco Acerbi, Inter memiliki trio pertahanan yang berpengalaman. Mereka bisa menerapkan metode terbaik, dalam permainan klub asal Italia dalam bertahan. Mereka kemungkinan akan menikmati tantangan, untuk mencoba menghentikan para pemain bintang City. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi, mengatakan laju Inter Milan ke final Liga Champions bak mimpi. Namun, ia sadar betul harus mengerahkan semua kemampuan di Istanbul.